Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wirayuda Bintang Anugrah dari Program Studi Teknologi Pembenihan Ikan NPM 21744033. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu hak asasi manusia dan penegakan hak asasi manusia di Palestina. Di dalam dunia ini, setiap manusia pasti mempunyai hak-hak dasar dalam kehidupannya, dan hak-hak dasar itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Selain itu, hak-hak dasar tersebut sudah diakui secara universal. Hak-hak dasar tersebut dikenal sebagai hak asasi manusia atau HAM. Dengan adanya HAM, maka setiap manusia mempunyai perlindungan secara moral dan hukum, sehingga manusia bisa terlindungi dari berbagai macam tindak kekerasan, perampasan, penganiayaan, dan sebagainya. Lalu, apa itu HAM? HAM atau hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Adapun ciri-ciri HAM, yang pertama yaitu tidak bisa dibeli, diwariskan, dan diberikan kepada orang lain. Yang kedua yaitu HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan suku, jenis kelamin, ras, agama, sosial, dan perbedaan politik. Yang ketiga yaitu tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melanggar hak orang lain dan membatasi HAM. Pasal yang memuat pelanggaran hak asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal tersebut menjelaskan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik sengaja atau tidak membatasi, mengurangi, dan mencabut HAM. Ada beberapa faktor pemicu terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat antara lain yaitu 1. Adanya kesenjangan sosial antara masyarakat. Yang kedua, rendahnya toleransi dan tenggang rasa antar masyarakat. Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman dan penegakan mengenai hak asasi manusia. Lembaga penegak hukum kurang bekerja secara maksimal untuk mengusut pelanggaran HAM. HAM itu sendiri mulai dideklarasikan secara universal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 10 Desember 1948 atau sekitar 3 tahun setelah Indonesia mengalami kemerdekaan. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau The Universal Declaration of Human Rights dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kebebasan hak manusia yang asasi kepada seluruh masyarakat dunia. Selain itu, deklarasi HAM itu juga dilakukan dengan tujuan dan menyadarkan masyarakat di seluruh dunia agar selalu menghormati dan menegakkan HAM. Oleh sebab itu, kita sebagai salah satu dari masyarakat dunia sudah seharusnya berpartisipasi dalam menjaga dan menegakkan HAM agar manusia bisa menjalani kehidupan lebih bebas dan lebih layak. Adapun macam-macam hak asasi manusia, antara lain yaitu 1. Memperoleh kemerdekaan dan kesetaraan dalam martabat. Yang kedua, hak tanpa perbedaan apapun, serta hak kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Yang ketiga, hak tidak boleh dibelenggu oleh peradaban dalam segala bentuknya. Yang keempat, hak untuk tidak diperlakukan dengan keji. Yang kelima, hak di bidang hukum, seperti kesamaan di bidang hukum, perlindungan hukum, ganti rugi, dan hak untuk melakukan penangkapan, pengadilan yang adil dan terbuka, dan hak atas pribadi. Yang keenam, hak untuk meninggalkan negara, serta kembali ke negaranya. Hak untuk mendapatkan suaka di negara lain. Yang ketujuh yaitu hak atas kewarganegaraan. Yang kedelapan, hak atas kekayaan. Kesembilan, hak atas kebebasan keyakinan agama. 10. Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.
Kemudian materi yang selanjutnya yaitu penegakan hak asasi manusia di Palestina. Konflik berkepanjangan yang terjadi antara Israel dan Palestina telah lama menjadi sorotan dunia internasional. Konflik yang bermula di tahun 1967 ini seperti tidak ada akhirnya. Berbagai anggapan muncul sebagai penyebab dari pecahnya suatu konflik sengit antara Israel dan Palestina, mulai dari adanya kepentingan suatu kelompok agama atas sebuah wilayah, serta keinginan Israel untuk diakui oleh dunia internasional. Keberadaan Israel di tanah Palestina adalah sebuah tindakan ilegal yang banyak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia bagi rakyat Palestina itu sendiri. Berbagai serangan yang telah dilancarkan Israel terhadap Palestina telah menimbulkan ratusan bahkan ribuan korban yang tidak lain adalah warga sipil yang seharusnya dilindungi. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap Palestina adalah pembangunan permukiman ilegal Yahudi, penghancuran dan penggusuran rumah warga sipil Palestina, pembunuhan dan pembantaian terhadap warga sipil, serta penangkapan terhadap anak-anak dan penyiksaan di penjara. Pelanggaran lain yang dilakukan Israel adalah membatasi ruang gerak warga Palestina. Hak-hak warga Palestina dalam akses kesehatan, melanjutkan pendidikan, mendapatkan air bersih dan penerangan, serta mengakses lahan yang mereka miliki merupakan bentuk pembatasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Pertengahan Desember 2017 menjadi momen yang cukup mengusik stabilitas di kawasan negara Teluk. Setelah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, pernyataan tersebut mendapat kecaman keras dari masyarakat internasional. Dalam sebuah diskusi forum yang diselenggarakan oleh FBCI, Duta Besar Jordan untuk Indonesia, Walid Al-Hadid, menjelaskan bahwa krisis Yerusalem yang terjadi merupakan isu yang menjadi kepentingan semua komunitas, kelompok, dan kalangan serta menjadi isu bagi seluruh umat manusia. Pernyataan tersebut memperkuat bahwa konflik yang terjadi di Palestina bukan hanya isu domestik semata, melainkan masalah bagi dunia internasional karena menyangkut hak asasi manusia seluruh penduduk Palestina. Hak asasi manusia merupakan hal yang penting harus dijamin oleh pemerintah suatu negara atas setiap rakyatnya. Hal tersebut selaras dengan salah satu isi dari Magna Carta yang dibentuk pada 15 Juni 1215 di Inggris, yaitu hak asasi manusia atau HAM, lebih penting daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan. Pemerintah Palestina berusaha untuk memenuhi hak-hak tiap rakyatnya, sekalipun posisi Palestina itu sendiri sedang memperjuangkan kedaulatan negaranya. Namun, keterbatasan ruang gerak akibat serangan dan kecaman yang dilakukan Israel oleh pemerintah membuat pemerintah Palestina tidak bisa mempertahankan hak-hak rakyatnya secara utuh. Sehingga bantuan yang penting bagi masyarakat Palestina dalam piagam PBB terdapat pengulangan pada pasal 1 ayat 3 piagam, pasal 13 ayat 1b, pasal 55c, pasal 62 ayat 2, pasal 68, dan pasal 76c yang berisi bahwa PBB akan mendorong, mengembangkan, dan mendukung penghormatan secara universal dan efektif hak-hak asasi dan kebebasan pokok bagi semua tanpa membedakan suku, kelamin, bahasa, dan agama. Keberadaan pengulangan pernyataan tersebut seolah menunjukkan bahwa hak asasi manusia perlu dijunjung tinggi, ditegakkan, serta diperjuangkan. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.